Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka sama-sama mempelajari agama Allah. Dan kita akan masuk ke pembahasan berikutnya dari kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayanis Sunanil Yaumiyah. Pembahasan ini adalah tentang doa. Jadi penulis setelah menyebutkan sunnah-sunnah yang terikat dengan waktu, kemudian beliau menyebutkan sunnah-sunnah yang tidak terikat dengan waktu dan sunnah-sunnah lainnya yang bisa kita lakukan pada keseharian kita. Ya, karena memang kitab ini ditulis oleh penulis untuk menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang bisa dilakukan dalam 24 jam. Ya, maka pembahasan berikutnya adalah tentang doa. Pembahasan berikutnya adalah tentang doa. Doa, ya ikhwan, adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba, dan doa adalah ibadah yang sangat agung. Doa adalah ibadah yang sangat agung, sehingga Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Lihat, konteks seperti ini menunjukkan betapa pentingnya doa. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa doa adalah ibadah, ya padahal ibadah itu banyak selain doa. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ya, dan lain sebagainya. Tapi secara spesifik Nabi mengatakan doa adalah ibadah. Para ulama menjelaskan hadis dengan konteks seperti ini itu mirip dengan konteks lain ketika Nabi SAW mengatakan al-hajju arafah. Ada hadis kata Nabi SAW, al-hajju arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Pertanyaannya adalah, apakah haji itu hanya wukuf di Arafah? Jawabannya tidak. Di situ ada tawaf, ada sa'i, ada berihram, ada amalan-amalan haji yang lain, ada tahallul, ada lempar jumroh, ada mabit di Mina, ada mabit di Muzdalifah, banyak amalan-amalan haji. Tapi karena wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling penting, Nabi mengatakan al-hajju arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Sama halnya dengan hadis yang sedang kita bahas ini. Ketika Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah, berarti doa adalah ibadah yang paling agung. Yang paling agung. Karena pada hakikatnya dalam segala amal, dalam segala ibadah, di situ pasti mengandung doa. Ketika kita sholat isinya semuanya doa. Dari mulai Al-Fatihah, kemudian ketika sujud, ya, itu adalah tempat terbaik untuk seseorang berdoa. Ya. At-tahiyatu lillah was-salawat wat-thayyibat, dan seterusnya isinya adalah doa. Ada solawat di sana, isinya adalah doa. Bahkan sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Ya. Begitu juga puasa, mengandung doa. Kita tahu bahwa di antara doa yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa seorang yang sedang berpuasa. Begitu juga orang yang memberikan zakat. Ya, wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ya, doakan orang yang berhak untuk menerima zakat. Ketika engkau memberikan kepada mereka zakat, doakan mereka, kata Nabi SAW. Sehingga doa itu masuk di berbagai macam ibadah. Ya, sehingga doa adalah satu hal yang sangat penting, dan doa adalah inti dari sebuah ibadah. Ya, doa adalah inti dari sebuah ibadah. Karena di dalam doa, ya ikhwan, terdapat dua unsur penting dalam beribadah. Yang pertama adalah pengagungan kepada Allah, dan yang kedua adalah penghinaan terhadap diri sendiri. Dua unsur ini menjadikan doa sebuah ibadah yang luar biasa. Yang pertama adalah mengagungkan Allah, dan yang kedua adalah menghinakan diri.
Ya karena ketika kita berdoa kepada Allah, hati kita tertuju kepada keagungan Allah. Kita yakin bahwa Allah mampu untuk membantu kita. Kita yakin bahwa Allah bisa memberi kepada kita rizki. Allah bisa menjadikan kita kaya. Allah bisa menjadikan kita sehat. Itu yang ada di hati kita. Berbagai macam pengagungan itu terkumpul di dalam hati seseorang ketika dia menadahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah unsur yang sangat penting yang hadir di hati seseorang ketika dia berdoa. Dan yang kedua adalah menghinakan diri. Karena pada hakikatnya seseorang yang meminta berarti dia sedang menghinakan dirinya. Makanya di dalam Islam kita nggak boleh minta-minta. Hukumnya haram. Bahkan para ulama mengatakan ini termasuk dari dosa-dosa besar. Kabirah min kabairidz dzunub. Seseorang yang suka minta-minta tanpa kebutuhan. Dia punya uang, dia punya harta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, tapi dia masih minta kepada orang lain. Ini adalah dosa besar. Nabi SAW mengatakan, La yazalur rajulu yas'alun nas takathuran hatta ya'tiya yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahm. Hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda yang artinya, ketika seseorang itu terus-menerus dia meminta kepada orang-orang untuk memperkaya dirinya tanpa ada kebutuhan, orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, dia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan wajahnya tidak ada sedikit pun daging. Wajahnya nggak ada dagingnya. Apa maksudnya? Dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Ya, ketika manusia dikumpulkan, dibangkitkan, ternyata ada orang-orang ketika bangkit di hari kiamat kelak, wajahnya nggak ada dagingnya, cuman hanya tulang saja di wajahnya. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dihinakan oleh Allah? Karena ketika dia di dunia, dia menghinakan dirinya di hadapan manusia dengan meminta-minta. Ya, jadi kita harus hati-hati nih. Jangan sampai kemudian ini jadi sesuatu yang kita lakukan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, karena sebagian orang punya kebiasaan minta. Punya kebiasaan minta, padahal dia nggak butuh. Padahal dia nggak perlu. Ya, jangan minta. Kalau kemudian seseorang ada yang memberi kepada kita hadiah, memberi sesuatu, ya kita terima. Tapi kalau konteksnya adalah meminta, maka ini dilarang. Ini dilarang. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa meminta sesuatu itu ada unsur penghinaan terhadap diri sendiri. Nah, ketika kita memintanya kepada Allah, maka itu adalah bentuk dari kesempurnaan menghinakan diri. Karena seorang hamba dia harus menghinakan dirinya di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam doa terdapat dua unsur yang sangat penting ini. Yang pertama adalah apa tadi? Mengagungkan Allah, dan yang kedua menghinakan diri. Oleh karena itu tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah, tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah untuk meminta, untuk berdoa adalah ketika apa? Ketika sujud. Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid, faqaminun an yustajaba lakum. Sesungguhnya tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah meminta kepada Allah. Sesungguhnya permintaan tatkala sujud pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipastikan oleh Nabi SAW. Pertanyaannya adalah kenapa kok bisa sujud? Kenapa bukan yang lain? Kenapa nggak ketika berdiri? Kenapa nggak ketika ruku misalnya? Kenapa secara spesifik disebut ketika sujud itu tempat yang paling dekat dan doanya pasti dijawab? Jawabannya adalah karena dua unsur yang tadi kita bahas itu terlihat jelas ketika seseorang sedang sujud. Dia menghinakan dirinya. Ya ikhwan, nggak ada penghinaan terhadap diri kita yang lebih parah daripada ketika wajah kita letakkan di tempat orang-orang itu meletakkan kaki mereka. Wajah kita taruh di tanah. Dan kita tahu bahwa ketika seseorang sujud, hidung dan dahinya harus menempel ke lantai, harus menempel ke tanah. Itu menunjukkan bahwa betapa seseorang itu menghinakan dirinya secara totalitas. Habis sudah, ketika seseorang sujud dia habis. Udah dia nggak punya jabatan lagi, dia nggak punya uang lagi, dia nggak punya harta lagi. Nggak penting siapa orang tersebut, yang penting dia sekarang adalah orang yang sangat hina, zalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan hina,
apa yang diucapkan ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Dia menyanjung tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari segala aib. Maha suci Allah, subhan. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Rabbiyal a'la, Tuhanku yang maha tinggi. Dan maksud dari maha tinggi di sini adalah maha tinggi zatnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zatnya berada di atas seluruh makhluk. Ba'inun min khalqih, terlepas dari makhluk-makhluknya, tidak bersama makhluknya, dan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Subhana rabbiyal a'la. Begitu juga uluwul qadar, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala secara sifat, bahwa Allah sifat-sifatnya itu tinggi, mulia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat uluwul qahr, ketinggian Allah itu menguasai seluruh makhluknya. Ya, jadi ketinggian Allah ya kawan, dalam konsep ahlus sunnah wal jamaah itu ada 3. Yang pertama uluwul zat, uluwul qadar, dan uluwul qahr. Uluwul zat maksudnya zatnya tinggi. Uluwul qadar maksudnya sifat-sifatnya maha tinggi, mulia. Dan uluwul qahr adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi sehingga berkuasa. Ya, ahlus sunnah wal jamaah mempercayai ketinggian Allah dalam 3 hal tersebut. Tapi sebagian kelompok mereka hanya mempercayai yang kedua dan ketiga. Mereka nggak percaya bahwa Allah itu zatnya tinggi, tapi Allah nilainya tinggi, ya, sifatnya tinggi, Allah berkuasa. Tapi sebagian mereka tidak menetapkan sifat ketinggian yang pertama. Al-muhim intinya adalah ketika kita sujud, ya betul-betul 2 unsur penting di dalam doa itu terpenuhi. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah berdoa tatkala kalian sujud. Faqaminun an yustajaba lakum, karena pasti Allah menjawab doa kalian. Ya ikhwan, nggak ada alasan untuk tidak berdoa tatkala kita sujud. Antum bayangkan Nabi yang mengatakan itu pasti dijawab, perbanyaklah doa, maka jangan sampai kita lalai berdoa tatkala kita sujud. Ya, perbanyak doa. Kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali, kemudian doa. Terus begitu. Apalagi kalau konteksnya kita sedang sholat sendiri, ya, tidak sedang berjamaah. Karena kalau lagi sholat berjamaah pasti terikat dengan imam, atau imam juga terikat dengan makmum, nggak bisa lama-lama. Ya, harus melihat masalih, ya, kemaslahatan umum. Tapi ketika seorang itu sendiri sedang sholat sunnah, maka perlama sujud, ya, perbanyak doa, karena itu pasti dijawab. Sehingga maksudnya adalah bahwa doa merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat besar. Sehingga ketika ada seseorang yang meletakkan ibadah yang agung ini untuk selain Allah, maka hukumnya adalah kesyirikan. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama adalah kullu ma thabata annahu ibadah fasarfuha li ghairillahi syirk. Segala sesuatu yang dia adalah ibadah, maka jika dilakukan untuk selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Ya, ketika doa adalah ibadah, maka ketika dilakukan untuk selain Allah, berarti dia adalah kesyirikan. Ketika menyembelih adalah ibadah, maka jika dilakukan untuk selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Dan begitu seterusnya. Ya, maka berdoa kepada selain Allah merupakan syirik akbar. Ya, kesyirikan yang besar, yang sangat berbahaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah telah diharamkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Lihat, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berbuat kesyirikan tidak akan masuk surga selama-lamanya. Tempat kembalinya adalah di neraka. Bahkan dosa kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi orang-orang yang kehendaki. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan maksud dari ayat ini adalah bahwa orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, maka
dosa kesyirikan tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika dia bertaubat. Kecuali jika dia bertaubat. Ya, sehingga taubat itu menghapuskan seluruh dosa, bahkan kesyirikan sekalipun. Sehingga maksud dari penjelasan para ulama dan maksud dari surat An-Nisa ayat 48 bahwa kesyirikan itu tidak diampuni, maksudnya adalah ketika seorang berbuat syirik, dia nggak bertaubat, kemudian wafat di atas dosa syiriknya. Ya, jadi sangat berbahaya ya ikhwan. Dan di antara bentuk kesyirikan adalah apa? Berdoa kepada selain Allah. Ketika seseorang memohonnya bukan kepada Allah, dia berdoanya kepada selain Allah. Dia berdoanya, memintanya kepada pohon-pohon keramat, kepada bebatuan, ya bahkan kepada dukun, na'udzubillah min dzalik, tukang sihir, atau kepada orang yang sudah wafat. Dia berdoa meminta, ya berikan kemudahan bagiku, berikan anak kepadaku, berikan dan seterusnya. Sehingga permintaan-permintaan seperti ini adalah sebuah kesyirikan yang seseorang itu harus berhati-hati. Dan mengapa kita meminta kepada selain Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kaya. Mengapa kita meminta kepada selain Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Mujib, yang artinya Maha menjawab doa hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya tentang diriku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watid da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya mereka berdoa kepadaku, kata Allah. Hendaknya mereka berdoa kepadaku, beriman kepadaku, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menjawab doa hamba-hambanya di banyak ayat. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa, maka Allah murka kepadanya. Antum bayangkan. Jadi ada satu dosa. Dosa ini adalah ketika seseorang itu tidak berdoa. Orang yang tidak berdoa dia berdosa. Berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga berdasarkan dalil lain dalam surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhan kalian mengatakan kepada kalian, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan jawab doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan kami masukkan ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Sehingga ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang yang enggak mau berdoa. Jadi antum bayangkan ya, betapa mulianya Allah, betapa baiknya Allah. Innallaha thayyib, sesungguhnya Allah Maha baik. Dan Allah Al-Karim, yang Maha mulia, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang. Sehingga Allah mewajibkan kepada setiap muslim untuk berdoa. Ya, bahkan orang yang tidak berdoa, Allah murka kepadanya, diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan. Ya. Oleh karena itu ada seorang ulama mengatakan dalam satu bait syair, beliau mengatakan, la tas'alanna bunayya adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu wa bunayyu adama in sa'altahu yaghdabu wallahu in tarakta su'alahu yaghdabu. Ya, kama qala. Jangan pernah engkau meminta kepada anak-anak Adam. Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Karena manusia, anak-anak Adam, ketika diminta mereka marah. Adapun Allah akan marah ketika ia tidak diminta. Ya, sehingga penting sekali ya untuk seseorang itu mempelajari tentang fikih berdoa, apa saja yang harus dia lakukan tatkala berdoa, dan ini yang akan dijelaskan oleh penulis. Ya. Beliau menjelaskan bahwa doa itu ada dua macam. Doa itu ada dua macam. Yang pertama adalah doa ibadah, dan yang kedua adalah doa masalah. Yang pertama doa ibadah, dan yang kedua doa masalah. Apa maksudnya? Doa ibadah adalah berdoa
akan tapi bukan dengan lisan, bukan dengan meminta permintaan dengan lisan, tapi dengan perbuatan kita, dengan ibadah yang sedang kita lakukan. Ya, ini adalah du'a'u ibadah. Doa yang bentuknya itu ibadah secara umum. Sehingga ketika seseorang itu sholat, dia melaksanakan sholat, ya kita katakan bahwa orang ini sedang sholat, bukan sedang berdoa. Kan begitu. Orang ini sedang sholat. Akan tapi ketika dia sholat, di dalam hatinya adalah ketika dia sholat, dia sedang meminta kepada Allah supaya dia masuk surga. Betul tidak? Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika antum bersedekah misalnya, ya kita tidak sedang berdoa, tapi kita sedang bersedekah. Tapi sedekah yang kita lakukan ini, pada hakikatnya adalah kita sedang meminta kepada Allah supaya kita masuk surga. Ya, sehingga seluruh ibadah pada hakikatnya adalah doa. Ya, maka ini adalah bentuk doa yang pertama, yaitu du'a'u ibadah. Doa yang bentuknya ibadah. Dan yang kedua adalah du'a'u mas'alah. Doa yang isinya adalah permintaan yang biasa kita lakukan dan kita pahami. Ya, seorang meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku harta, ya Allah berikan kepadaku rizki, ya Allah berikan kesehatan kepadaku, dan doa-doa yang lain. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Al-muhim doa-doa yang isinya adalah permintaan. Ya, sehingga yang akan dibahas oleh penulis di sini adalah adab-adab dalam doa mas'alah. Itu doa yang isinya adalah permintaan. Ya, dan beliau menyebutkan beberapa adab dalam berdoa. Ya, jadi adab-adab dalam berdoa ya ikhwan, ini sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Karena sebagian orang mungkin ketika dia berdoa, kemudian dia tidak melihat jawaban dari doa tersebut, ya maka terkadang na'udzubillah ada sebagian orang yang dia malah suudzon sama Allah. Ya, jadi malas berdoa, meninggalkan doa karena dia selama ini merasa bahwa saya udah berdoa tapi kok nggak dikabulkan sama Allah. Sehingga akhirnya terjadi ya futur di dalam berdoa. Maka kita harus ketahui ya ikhwan, bahwa doa itu memiliki adab-adab. Doa itu memiliki aturan-aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Maka seseorang seharusnya mempelajari apa yang harus dia lakukan supaya doanya diterima sama Allah, supaya doanya dikabulkan. Itu harus dipelajari. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, beliau mengatakan, wal ad'iyatu wat ta'awudzat bimanzilatis silah was-silahu bidharibih la bihaddihi faqat. Sesungguhnya doa dan wirid-wirid itu bagaikan senjata, bagaikan pedang. Dan pedang, kata beliau, itu tergantung dengan orang yang menggunakannya, bukan cuma kehebatan pedang tersebut. Faham antum? Kemudian kata beliau, famata kana silahu silahan tamman la afata bihi wasa'idu sa'idun qawi wal mani'u mafqud hasalat bihi nikayatu fil adu. Sehingga ketika pedangnya bagus, hebat, tajam, dan yang menggunakannya itu kuat, piawai dalam menggunakan pedang tersebut, wal mani'u mafqud, dan nggak ada kekurangan dalam pedang tersebut, dan orang yang menggunakannya, ya baik alatnya dengan orang yang menggunakannya itu hebat dua-duanya, hasalat bihin nikayatu fil adu, maka pedang itu akan sangat bermanfaat untuk mengalahkan musuh. Doa itu akan sangat bermanfaat untuk mengalahkan musuh. Ternyata bukan cuma pedangnya aja, orang yang pakai pedangnya harus hebat juga. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa mata takhallafa wahidun min hadhihi thalathah takhallafa at-ta'thir. Dan kalau salah satu dari ketiga hal tersebut hilang, maka pengaruh dari pedang tersebut akan hilang. Yang pertama pedangnya, kedua orangnya, dan yang ketiga tadi apa? Al-mani', kekurangan atau yang menghalangi pedang tersebut menjadi bermanfaat. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini sedang menjelaskan apa? Sedang menjelaskan tentang hakikat doa. Doa pun demikian. Doanya sudah bagus. Antum zikir pagi petang,
minta sama Allah, sudah benar doanya. Konteks doanya sudah benar. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepadaku kebaikan-kebaikan di dunia, kebaikan-kebaikan di akhirat. Ya, dan jauhkan aku dari siksa neraka. Ini doanya sudah benar. Pedangnya sudah hebat. Tapi bagaimana dengan kita yang mengucapkan doa tersebut? Ya. Sudahkah kita melakukan adab-adabnya? Apakah ada penghalang doa yang kita lakukan? Apakah kita makan sesuatu yang haram? Atau kita kerja di sebuah instansi yang jelas-jelas haram sehingga gaji kita haram? Atau kita zalim sama orang lain? Atau kita menerima suap dari orang lain? Atau kita menipu orang? Uang yang kita gunakan dari hasil yang haram itu adalah penghalang terbesar. Penghalang terbesar yang menjadikan seseorang itu nggak dijawab doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, wallah, hati-hati dengan harta yang haram. Hati-hati dengan harta yang haram. Hati-hati dengan harta yang haram. Ya, sedikit pun jika masuk ke dalam tubuh kita, maka itu menjadi penghalang bagi doa kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang seseorang yang yutilus safar, yang sedang bersafar, ash'asa aghbar, dalam keadaan rambutnya berantakan, kemudian bajunya berdebu, compang-camping. Yamuddu yadayhi ila sama, orang ini mengangkat kedua tangannya ke langit. Yaqulu ya Rabbi, kemudian dia mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Lihat, orang ini sudah melakukan berbagai macam sebab agar doa itu dijawab. Yang pertama, safar. Nabi SAW mengatakan salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah seseorang yang sedang safar. Kemudian yang kedua, ash'atha aghbar, dalam keadaan compang-camping, capek, letih, bajunya berdebu, rambutnya acak-acakan. Ini juga diantara sebab seseorang itu doanya dijawab. Dalam keadaan letih, lesu, sulit, yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Ketika seorang mengangkat kedua tangannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan tangan tersebut kosong ketika dia menurunkannya dalam sebuah hadis. Kemudian dia bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Tuhan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Lihat, ada 4 atau 5 sebab supaya doanya dikabulkan. Seharusnya yang seperti ini doanya dikabulkan. Akan tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, dia makan dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, dia minum dari hasil yang haram. Wa ghuzziya bil haram, gizi yang masuk ke tubuhnya adalah dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kemudian kata Nabi dengan mudah, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin orang ini dikabulkan doanya, kata Nabi. Bagaimana mungkin orang ini dikabulkan doanya? Ya, sehingga bersihkan diri kita dari segala sesuatu yang haram. Kalau kita punya keterkaitan dengan orang lain, kita selesaikan. Ya, jangan sampai ada yang masuk ke tubuh kita sesuatu yang haram. Ya, makanya ya, saya kadang suka bilang ke teman-teman yang masih merokok, ini orang-orang yang masih merokok, doanya dijawab sama Allah atau tidak? Ya, yang masuk haram setiap hari. 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus setiap hari. Dan itu dia lakukan puluhan tahun. Kemudian dia berharap untuk doanya diterima. Nabi SAW yang mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tadi disebutkan. Kata Nabi, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya diterima sama Allah? Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa ya jangan sampai kemudian ada yang masuk dari sesuatu yang haram ke tubuh kita, karena itu adalah ya termasuk dari penghalang terbesar dikabulkannya doa seseorang. Tayyib. Di sini penulis menyebutkan beberapa sunnah dan adab yang berkaitan dengan berdoa. Yang pertama, kata beliau, an yad'uwa wa huwa ala taharah, yaitu berdoa dalam keadaan suci. Berdoa dalam keadaan suci. Dalilnya adalah
hadis yang dibawakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Musa Al-Asy'ari dengan pamannya Abu Amir radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Kemudian ketika mereka diutus, ya di jalan Abu Amir pun wafat. Ya, Abu Amir pun wafat. Atau ketika beliau melakukan tugas, ya, dan ini diutus untuk melakukan sebuah penyerangan, ya, berperang, berjihad di jalan Allah. Ternyata Abu Amir, pamannya Abu Musa Al-Asy'ari itu terbunuh, wafat. Wa awsa Abu Musa an yuqri an-nabi SAW as-salam wa yad'u lahu. Maka Abu Musa, sebelum Abu Amir ini wafat, dia berwasiat, mengatakan kepada Abu Musa, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad, ya, dan mintakan doa kepada beliau untukku. Itu wasiatnya sebelum dia wafat. Kemudian dia pun terbunuh dan wafat. Maka kata Abu Musa, fa akhbartuhu bi khabarina wa khabar Abi Amir wa qultu lahu qala qul lahu yastaghfir li. Ya, maka Abu Musa ketika bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami beritahukan tentang kabar kami dan kabar Abu Amir bahwasanya dia sudah terbunuh. Kemudian aku pun mengatakan kepadanya, wahai Rasulullah, dia berwasiat meminta kepadamu agar engkau mendoakannya. Antum lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Fada'a Rasulullah bima fatawadda'a minhu thumma rafa'a yadayhi. Nabi SAW meminta orang yang di sekitarnya untuk membawakan air. Kemudian Nabi pun berwudu. Setelah Nabi berwudu, Nabi mengangkat kedua tangannya. Nabi mengangkat kedua tangannya, kemudian mengatakan, Allahumma ghfir li Ubaidin Abi Amir. Ya Allah, ampuni Ubaid Abu Amir. Berikan kepadanya ampunan. Hatta ra'aitu bayadha ibtaih. Sampai aku melihat putihnya kedua ketiak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi SAW mengangkat kedua tangannya tinggi. Ya, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Karena kita tahu bahwa pakaian yang dipakai oleh orang-orang zaman tersebut, termasuk Rasulullah SAW, itu pakaian hanya dua helai, ya, bagian atas dan bagian bawah, dan tidak ada potongan-potongan seperti baju kita sekarang, ya. Jadi mungkin gambarannya seperti orang-orang yang sedang ihram, ya, baju orang-orang zaman dahulu kurang lebih seperti itu. Jadi ketika seorang itu mengangkat kedua tangannya, ketiaknya terlihat. Nah, Abu Musa mengatakan, aku sampai melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedua ketiaknya, ya, karena saking tingginya ketika beliau berdoa. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma ja'alhu yaumal qiyamah fawqa katsirin min khalqika aw minan nas. Ya Allah, jadikanlah Abu Amir di hari kiamat kelak di atas kebanyakan makhlukmu atau di atas kebanyakan manusia. Ya, Masya Allah, ya, doa dari Nabi SAW untuk Abu Amir. Maka maksudnya adalah, yang menjadi syahid dalam hadis ini, yang menjadi poin dalam pembahasan kita adalah ketika Nabi SAW diminta berdoa dan ingin berdoa, apa yang Nabi lakukan? Beliau berwudu dulu. Berwudu, ya, minta air, berwudu, baru kemudian berdoa. Ya, jadi ini adalah sunnah yang pertama. Bahwa ketika kita mau berdoa, meminta sesuatu, maka sunnahnya adalah dalam keadaan berwudu. Kemudian kedua adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardhahuma bercerita, haddatsani Umar bin Khattab, aku diceritakan oleh Umar bin Khattab. Ya, ketika perang Badar, kata Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada pasukan orang-orang musyrikin, jumlah mereka ada 1000, dan sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang Badar jumlahnya adalah 319 orang. Antum bayangkan, 1000 lawan 319 orang. Fastaqbala nabiyullahil qiblah, yang Nabi lakukan adalah Nabi menghadap kiblat. Tsumma madda yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Faja'ala yahtifu bi rabbih, kemudian beliau pun menyebutkan doa-doa kepada Allah. Allahumma anjiz ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabatu min ahli al-Islam la tu'bad fil ardi. Allah, berikan kepadaku apa yang Kau janjikan. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang Kau janjikan.
Ya Allah, jika pasukan ini hancur, kalah, sungguh engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ya, Nabi SAW terus mengulang-ulang doa ini sampai Umar mengatakan, "Fama zala yahtifu bi rabbih maddan yadayhi mustaqbilal qiblah hatta saqata rida'uhu an mankibayhi." Nabi SAW terus berdoa, kemudian mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, terus beliau berdoa sampai pakaian bagian atasnya itu jatuh. Maka datanglah Abu Bakar mengambil pakaian Nabi SAW, kemudian dipakaikan lagi kepada Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada beliau, "Ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, kafaka munasyadataka rabbak." Cukup doamu untuk Allah, cukup. Fa innahu sayanjizu laka ma wa'adak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan apa yang Allah janjikan kepadamu. Ya, karena Abu Bakar melihat betapa ya Nabi SAW bersungguh-sungguhnya sampai bajunya lepas. Ya, maka kita lihat ya bagaimana Nabi SAW berdoa dengan melakukan beberapa adab terlebih dahulu. Nabi SAW melakukan beberapa adab terlebih dahulu, yang menjadi poin pembahasan kita dalam hadis ini adalah ketika Nabi SAW mau berdoa, beliau menghadap kiblat. Jadi kiblat dalam berdoa adalah apa? Kiblat sholat, Ka'bah, bukan yang lain. Faham antum ya? Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kiblat doa adalah langit. Ya, dia mengatakan itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengingkari bahwa Allah itu di atas. Oh bukan, karena kita kalau berdoa semuanya tertuju ke atas. Betul tidak? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Dan kita tidak pernah menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Sehingga nggak perlu pertanyaan-pertanyaan berarti Allah butuh tempat, berarti nanti di atas Allah ada apa, di samping Allah ada apa, kemudian apakah Allah... Nggak usah, jangan bayangkan Allah itu seperti manusia, jangan. Sehingga nggak perlu pertanyaan-pertanyaan apakah Allah butuh tempat. Kalau manusia baru. Antum sekarang cerita ada si fulan ada di atas masjid. Antum mikir naiknya gimana? Kok ada di atas? Emang ada ruangan di atas genteng masjid ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika kita dikabarkan bahwa ada si fulan di atas masjid. Tapi ketika kita berbicara tentang Allah, ini berbeda. Perkaranya berbeda ya kawan. Bukan lagi kita berbicara tentang makhluk, bukan berbicara tentang manusia, bukan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan kalau Allah di atas berarti begini, berarti begitu, berarti begini, berarti begitu. Itu kalau kita berbicara tentang siapa? Tentang makhluk. Akan tapi pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Selain dari itu kita nggak bisa menerka-nerka. Kita nggak bisa menebak-nebak karena kita nggak pernah melihat Allah. Yang tahu tentang Allah adalah Allah, dan Allah mengkabarkannya dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW dan beliau mengkabarkan dalam As-Sunnah. Sehingga maksudnya adalah bahwa kiblat orang yang sedang berdoa adalah kiblat sholat, ya. Sehingga di sini Rasulullah SAW sebelum perang Badar, beliau kata Umar bin Khattab menghadap kiblat kemudian berdoa. Menyampaikan hadis ini kemudian ada yang bertanya ya, Ustadz itu kok seakan-akan Nabi SAW memaksa Allah ya? Ya Allah, jika pasukan ini kalah maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Maka jawabannya adalah Nabi SAW tidak sedang memaksa Allah, tidak. Tapi Nabi SAW sedang bertawassul dengan keadaan yang ada pada saat itu. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa seseorang itu dibolehkan bertawassul dengan keadaan dia. Dia dalam keadaan sakit, dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan banyak hutang, dalam keadaan punya banyak masalah. Ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku seperti ini. Kalau engkau tidak kabulkan ya Allah, aku khawatir aku akan seperti ini. Antum ceritain keadaan antum. Jangan curhatnya cuma sama teman doang. Justru curhat itu harus sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ayub alaihi salam sakit, Nabi Yakub alaihi salam ketika Nabi Yusuf hilang dari pandangannya, kemudian Binyamin adiknya Nabi Yusuf juga hilang dari pandangannya, beliau sangat bersedih ya.
Apa yang beliau katakan? Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan kesulitan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui tentang Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ngomong ke anak-anaknya yang lain. Ya. Sehingga maksudnya adalah bahwa ini termasuk dari menjelaskan keadaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW memohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dikabulkan, ya, dan beliau menjelaskan keadaan sulit yang beliau rasakan. Sehingga ini tidak masalah dan termasuk dari tawassul, ya, yang dibolehkan. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskannya. Baik, kemudian yang ketiga adalah raf'ul yadain. Yaitu mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Ya, dalilnya adalah kisah yang tadi. Umar bin Khattab mengatakan fastaqbala nabiyullahil qiblah thumma madda yadayhi. Nabi SAW menghadap kiblat kemudian mengangkat kedua tangannya. Berarti ngangkat tangan juga termasuk sunnah, ya, berdasarkan hadis yang tadi. Kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Ya, sesungguhnya Allah itu maha malu dan mulia. Apa maksudnya maha malu? Kata Nabi, yastahi min abdi, Allah malu kepada hambanya jika dia mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian ketika dia menurunkannya dalam keadaan dia nggak mendapatkan apa-apa. Ya, jadi maksudnya adalah di antara sebab dijawabnya doa adalah ketika seorang mengangkat kedua tangannya. Dan subhanallah, ini Anda baru lihat sekarang, ya. Nabi SAW di sini mengatakan, idza rafa'a yadayhi ilaih, ketika hamba itu mengangkat kedua tangannya kepadanya. Subhanallah. Kepadanya berarti Allah di mana? Allah di atas, ya. Dan banyak ya dalil tentang hal itu. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada 1000 dalil yang menjelaskan bahwa Allah itu di atas. Al-Muhim, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa bahwa seorang itu disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika dia berdoa. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, beliau menyebutkan 3 cara dalam menggunakan tangan untuk berdoa. Kata beliau, al-mas'alatu an tarfa'a yadayka hadwa mankibaik aw nahwahuma. Kalau engkau meminta sesuatu, maka angkatlah tanganmu sejajar dengan bahumu atau sekitarnya, ya, ke atas sedikit, ke bawah sedikit nggak masalah. Yang penting sejajar dengan kedua mankibain, apa ini, bahu, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh menadahkan ke atas seperti ini, boleh juga di hadapan ke wajahnya, nggak masalah. Dua-duanya boleh. Ya, jadi tangannya diangkat seperti ini atau seperti ini, kurang lebih di sekitaran bahu. Ini yang pertama. Al-mas'alah. Mas'alah itu artinya ketika seorang itu meminta kepada Allah. Maka caranya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, wal istighfar an tushira bi isbi'in wahidah. Dan beristighfar, ketika seorang beristighfar adalah dengan memberikan isyarat telunjuk. Memberikan isyarat telunjuk. Ini juga diantara sunnah. Ya, kalau seorang beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 sambil memberikan isyarat telunjuk. Dan ini yang dilakukan oleh para khatib, ya, ketika mereka khutbah, kemudian berdoa. Ya, jadi cara mengangkat tangan bukan hanya seperti ini, tapi boleh juga dengan memberikan isyarat telunjuk. Dan sebagaimana ini yang kita lakukan ketika kita ngapain? Bertasyahud. Ya, ketika kita bertasyahud. Makanya Nabi Ibnu Umar mengatakan wa asyara bisabbabatihi, dan Nabi SAW memberikan isyarat dengan telunjuknya, yad'u biha. Nabi berdoa dengan menggunakan telunjuknya. Ya, maksudnya telunjuk itu juga diantara cara seseorang itu berdoa. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Taib, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal ibtihal antamudda yadaika jami'a. Dan ketika seseorang beribtihal, maka dia mengangkat kedua tangannya setinggi mungkin.
Ini namanya ibtihal. Ibtihal itu permintaan khusus kepada Allah dalam kondisi genting. Sebagaimana Nabi SAW meminta untuk dimenangkan di peperangan Badar. Musuh 1000, Nabi SAW 319. Secara akal udah nggak bakal menang. Nggak bakal menang. Ya, akan tapi Nabi SAW beribtihal. Tadi Umar bin Khattab bercerita ya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai bajunya lepas karena saking tingginya. Ini namanya al-ibtihal. Ya, meminta kepada Allah dengan permintaan khusus dalam kondisi genting. Ya. Jadi kalau antum punya utang, temponya tinggal 1 jam 2 jam lagi, silahkan antum beribtihal ya. Angkat tangan antum tinggi-tinggi. Tak masalah, emang itu yang harus dilakukan. Jangan cari pinjaman riba lagi ya. Akhirnya makin berantakan urusan. Al-muhim maksudnya adalah bahwa ini 3 cara mengangkat tangan yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Ya. Taib. Kemudian sunnah yang keempat adalah al-bad'u bis-sana'i 'ala Allah 'azza wa jalla was-salatu 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Memulai berdoa dengan menyebutkan pujian untuk Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memulai berdoa dengan menyebutkan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Kemudian ada seseorang di masjid ya, kemudian ada orang masuk masjid, kemudian dia berdoa. Dia mengucapkan Allahumma ghfirli warhamni. Dia lagi berdoa dengan mengatakan, ya Allah, berikan kepadaku ampunan dan rahmatmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajil ta'ayyuhal musalli. Kenapa engkau terlalu terburu-buru, wahai orang yang sedang berdoa? Idza shallaita, kalau engkau mau berdoa, faqa'atta fahmadillah bima huwa ahluh. Ya, kalau engkau mau berdoa, kemudian engkau duduk ya, udah siap untuk berdoa, maka pujilah Allah dengan pujian-pujian yang layak bagi Allah. Wa shalli alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Tsumma ad'uh, kemudian baru berdoa. Ya, lihat Nabi SAW memberikan tahapan bagaimana seorang itu berdoa. Ya, jadi ketika seorang mau berdoa, dia puji Allah dulu, sanjung Allah dulu, ya Allah, engkau yang maha besar, engkau yang maha kuat, engkau yang maha memberi rizki. Ya, kita akui nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita katakan bahwa engkau telah memberikan kepadaku banyak nikmat. Ya, al-muhim antum sanjung dulu Allah, puji Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan pujian-pujian kepadanya, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, baru berdoa. Ya. Kemudian dalam riwayat lain Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wassana'i alaih. Jika salah seorang dari kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah. Tsumma liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendaknya dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma liyad'u ba'du bima syaa. Setelah itu silahkan dia berdoa dengan apa yang ia kehendaki. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang kelima, doa Allah Ta'ala bi asma'ihil husna. Berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang maha indah, Asmaul Husna. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan menyebutnya. Ya, jadi kalau kita mau berdoa, kita sebutkan nama-nama Allah. Ya Karim, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Rahman, Ya Rahim, Al-Mannan, Al-Aziz, Al-Mutakabbir, Al-Ali. Sebutkan nama-nama Allah ya sebelum kita berdoa. Taib. Kemudian yang keenam adalah tikrarud du'a wal ilhahu fih. Tikrarud du'a wal ilhahu fih. Mengulang-ulang doa dan merengek. Mengulang-ulang doa dan merengek. Ini adalah adab dalam berdoa. Ya, antum silahkan merengek, melas sama Allah, silahkan.
dan itu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seseorang itu betul-betul merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah kalian kepada Allah dengan bertadarru' dan khufyah. Tadarru' itu artinya melas. Ya. Betul-betul kita tunjukkan rasa butuh kita kepada Allah. Ini yang dinamakan dengan tadarru'. Dalam bahasa Arab, kata-kata tadarru' ini diambil dari kata-kata dir'un. Dalam bahasa Arab, dir' ini artinya kantung susu hewan ternak. Kantung susu hewan ternak itu disebut dengan dir'. Apa kaitannya dengan merengek? Kaitannya adalah bahwa anak kambing, ya, ketika dia mau nyusu ke induknya, dia akan merengek-rengek meminta kantung susu tersebut. Begitu juga anak hewan-hewan ternak yang lain, seperti sapi, kerbau, dan yang lainnya. Ya, dia akan merengek, anak-anak ini akan merengek untuk mendapatkan kantung sapi, kantung susu tadi. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tatkala kita berdoa. Jadilah seperti anak yang merengek kepada ibunya. Minta sesuatu maksa, maksudnya maksa adalah betul-betul serius. Ilhah, merengek. Ya, menunjukkan kebutuhan, bahwa kita betul-betul butuh dan kita nggak punya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ilhah. Ya, merengek terus meminta. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebelum perang Badar yang tadi kita sebutkan. Nabi mengatakan dengan mengulang-ulang, Allahumma anjiz ma wa'adtani, ya Allah berikan apa yang kau janjikan kepadaku, berikan apa yang kau janjikan kepadaku. Terus diulang-ulang oleh Nabi SAW. Sehingga ini adalah salah satu bentuk dari ilhah dan mengulang-ulang doa. Nggak masalah. Ya Allah, misalnya selesaikan urusanku ya Allah, selesaikan urusanku ya Allah. Terus diulang-ulang, nggak masalah. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu ya menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah ikhfa'ud du'a, melirihkan suara tatkala berdoa. Melirihkan suara tatkala berdoa. Ya. Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 55 yang tadi kita sebutkan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan bertadarru' dan khufyah. Khufyah itu suara yang lirih, pelan-pelan. Ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Abu Musa Al-Asy'ari pernah bercerita bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya ketika dengan para sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekitar Nabi, mereka berdoa. Ternyata mereka berdoa dengan suara yang keras. Ya, yang satu berdoa dengan suara yang keras, terus demikian. Semuanya berdoa dengan suara yang keras. Maka ya menjadi sangat bising dan berisik. Nabi pun mengatakan kepada mereka, ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, pelan-pelan. Pelan-pelan. Fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada Tuhan yang tuli atau tidak ada. Tidak. Fa innal ladzi tad'unahu sami'un qarib. Sesungguhnya Tuhan yang kalian minta kepadanya adalah Maha mendengar dan Maha dekat. Ya, jadi Nabi SAW di sini mengingkari para sahabat yang mengeraskan suaranya ketika berdoa. Kata Nabi, irba'u ala anfusikum, pelan-pelan doanya. Ya, jadi dengan suara lirih saja, pelan-pelan, hanya kita yang mendengar. Baik, itu adalah yang ke berapa? 7. Ya, ini adalah yang ke-7. Kemudian di sini penulis menyebutkan tentang hal-hal yang dilarang dalam berdoa. Di antaranya adalah al-i'tida bid-du'a, ya, berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya, tidak berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya. Ya, maksud dari tidak berlebih-lebihan adalah mintanya nggak terlalu spesifik. Ya, antum kalau minta surga, ya udah minta surganya aja. Nggak usah macam-macam. Ada sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mughaffal. Abdullah ibnu Mughaffal ini seorang sahabat. Beliau mendengar anaknya sedang berdoa. Apa doanya? Kata anaknya, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, aku memohon kepadamu istana yang berwarna putih di surga, yang letaknya ada di bagian kanan pintu surga. Ketika aku masuk surga, dia ada di bagian kanan. Ini gimana? Kita masuk surga aja dulu ya. Ada di bagian kanan, bagian kiri, gak masalah. Sehingga anak dari seorang sahabat ini, dia berdoanya seperti itu. Apa kata ayahnya? Ay bunai, salillahal jannah wa ta'awwaz billahi minan nar. Wahai anakku, mintalah surga kepada Allah dan mintalah perlindungan agar tidak masuk neraka. Udah cukup itu. Gak usah menyebutkan secara spesifik. Kemudian beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fid du'a'i wat tuhur. Sesungguhnya akan ada di umatku nanti orang-orang yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan dalam bersuci. Ya, jadi hati-hati. Enggak usah berlebih-lebihan ya dalam berdoa. Taib, dan banyak contohnya yang diingkari oleh para ulama yang kurang lebih hampir sama ya. Jadi terlalu spesifik. Ya, jadi berlebih-lebihan dalam berdoa. Taib. Kemudian juga takalluf was-saja'fi, ya, berlebih-lebihan dalam merangkai kata-kata doa. Jadi ketika dia mau berdoa, dia bikin syair dulu, dia bikin kata-kata dulu, ditulis dulu, nggak perlu. Ya antum udah, pokoknya minta sama Allah. Apa yang antum bisa ucapkan, ucapkan. Mau pakai bahasa Indonesia, antum bisanya bahasa Sunda, nggak apa-apa. Ya sehingga maksudnya adalah apa adanya, kita berdoa, minta sama Allah. Nggak perlu dirangkai dulu kata-katanya. Ya tentu dengan adab-adab yang tadi kita sebutkan ya, memuji Allah, bersolawat, kemudian dengan hal-hal yang tadi kita sebutkan, tapi maksudnya adalah nggak usah berlebihan kemudian dia harus menata katanya dulu. Ya karena ini yang dilakukan oleh sebagian imam ya ketika mereka sholat tarawih ya, khususnya di luar ya, karena nggak tahu kalau di Indonesia. Itu sebagian dari mereka rangkai dulu doa tersebut, dibikin doa yang paling sedih, sesedih mungkin. Sampai bikin orang-orang yang di belakangnya nangis ya. Begitu dibacakan Al-Quran gak nangis, tapi ketika berdoa nangis. Taib, sehingga terlalu berlebih-lebihan. Ya, sebagian seperti itu. Taib, maksudnya adalah nggak boleh seorang itu bertakalluf. Ini maksudnya takalluf ya, berlebih-lebihan, mempersulit diri. Wasti'jalul ijabah, kemudian dia tidak sabar dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang itu harus sabar, enggak boleh tergesa-gesa. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Kata Nabi SAW, sesungguhnya doa kalian akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala selama kalian tidak tergesa-gesa. Sabar. Jangan tergesa-gesa. Ya, Nabi mengatakan, yaqul, orang ini mengatakan, da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa tapi aku belum dikabulkan. Ini orang yang tergesa-gesa, kata Nabi SAW. Ya, jangan tergesa-gesa, sabar. Nabi Zakaria, kapan beliau punya anak? Beliau punya anak ketika umur beliau sudah sangat tua ya kawan, 70 atau 80. Nggak punya anak. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian ya Allah, berikan kepadaku keturunan. Terus berdoa sampai dikasih sama Allah. Nabi Yakub juga demikian, berpisah sama Nabi Yusuf puluhan tahun ya kawan. Dari yang tadinya bertemu sama Yusuf ketika masih kecil, ketemu lagi Nabi Yusuf sudah menjadi menteri. Berapa umurnya? Mungkin 30, 40, 50 Nabi Yusuf. Sudah sangat tua. Maksudnya berdoanya itu lama. Ya sehingga doa ya ikhwan itu ibadah. Ini satu hal yang penting untuk dicamkan baik-baik. Doa itu ibadah, bukan cuma sekedar minta sesuatu, bukan. Faham ya? Ketika seseorang berdoa, dia sedang beribadah kepada Allah. Dia memiliki pahala-pahala karena dia berdoa. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan, la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Aku tidak menghiraukan apakah aku dikabulkan sama Allah atau tidak, aku tidak menghiraukan. Yang aku hiraukan adalah apakah aku bisa istiqomah berdoa terus atau tidak. Itu yang Umar khawatirkan. Ya, karena Umar tahu bahwa doa ini ibadah. Ketika dia berhenti tidak berdoa lagi, berarti dia berhenti dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sehingga seseorang itu yang harus difikirkan adalah apakah dia berdoa atau tidak. Ya, nggak usah memikirkan dijawab atau tidak, pasti dijawab. Allah Subhanahu wa taala yang berjanji. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak ada unsur dosa dan memutus tali silaturahmi, maka doanya pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari tiga jawaban. Dengan salah satu dari tiga jawaban. Kata Nabi yang pertama, iman yu'ajjila lahu da'watah. Bisa jadi Allah memberikan apa yang ia minta langsung sesuai dengan apa yang dia minta. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iman yaddakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah tidak memberikannya langsung, akan tapi dia akan mendapatkan pahala doanya ketika di hari kiamat kelak. Di hari kiamat ketika kita butuh pahala, kita butuh kebaikan, ternyata ada doa yang Allah simpan, tidak dikabulkan, tapi menjadi penyelamat bagi kita di akhirat kelak. Alhamdulillah, nggak rugi sama sekali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha. Bisa jadi Allah tidak mengabulkan doanya dan tidak Allah tabung di akhirat, tapi Allah jadikan doa itu sebagai penghalang keburukan yang seharusnya mengenai orang tersebut. Seharusnya ketika kita datang ke masjid ini, kita mungkin kecelakaan parah, harus masuk rumah sakit, keluar puluhan juta. Seharusnya seperti itu. Tapi karena tadi pagi kita berdoa kepada Allah, kita minta supaya Allah memudahkan urusan kita, mungkin doa itu nggak dijawab, tapi kita nggak jadi kecelakaan, ya kawan. Faham antum? Sehingga nggak ada yang rugi bagi orang yang berdoa. Dan jangan pernah suudzon sama Allah. Hadis ini menghancur leburkan suudzon yang ada di hati kita kepada Allah. Kita akan selalu husnudzon sama Allah. Kalau belum dikabulkan sama Allah, berarti Allah telah menyelamatkanku dari berbagai macam bahaya. Alhamdulillah sampai sekarang sehat, bisa ikut kajian, masih bisa makan di rumah, ya keluarga sehat. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita sebut. Sehingga maksudnya adalah, ini adalah tiga hal yang Nabi SAW katakan pasti dijawab dengan salah satu dari tiga hal tersebut. Kemudian para sahabat ketika mendengar hadis ini, mereka mengatakan, idzan nukthir, wahai Rasulullah, kalau begitu kita akan memperbanyak doa. Apa kata Nabi? Allahu aktsar, Allah yang akan lebih memperbanyak kebaikan, memberikan kebaikan kepada kalian. Ya subhanallah. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Asy-Syakur. Di antara nama Allah itu Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya yang maha berterima kasih. Apa maksudnya maha berterima kasih? Kita beramal sedikit, tapi Allah memberinya banyak. Kita berdoa, tapi balasannya ternyata hebat, lebih hebat dari effort yang kita lakukan, dari usaha yang kita lakukan. Ya, sehingga jangan pernah meninggalkan doa, jangan tergesa-gesa. Dan sebagian ulama mengatakan pintu rumah seseorang semakin sering kita ketuk, orangnya akan keluar dan menemui kita. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil matsalul a'la. Bahwa semakin sering seseorang itu berdoa, mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin mudah dan cepat memberikan kepada kita jawaban dari doa tersebut. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.